Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarjoko. Saya lahir di Klaten, Jawa Tengah, dan saya mulai meniti karir menjadi PNS pada tahun 1998. Saya tumbuh dan dibesarkan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan pada tahun 2017 saya mulai bergabung di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Pada tahun 2020 saya diberikan amanah sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, dan pada tahun 2021 tepatnya di bulan Agustus saya kembali diberikan amanah oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara definitif. Terkait dengan penugasan ini, banyak hal yang menjadi tugas dan juga tantangan di Dinas Perumahan. Bagaimana kita melakukan fasilitasi layanan terhadap perumahan maupun penataan permukiman DKI Jakarta. Dari sisi penyediaan perumahan, ada beberapa skema yang bisa dilakukan berkaitan dengan hunian sewa ataupun hunian milik. Hunian sewa ini sepenuhnya dibangun dan difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta, sedangkan hunian milik ini bagaimana kita membangun kemitraan dengan BUMN, BUMD dan juga pihak swasta untuk bisa menyediakan hunian, dan dari Pemprov DKI Jakarta memberikan satu fasilitasi pembiayaan untuk masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan kemudahan hunian milik tersebut melalui program DP 0 rupiah. Saya tumbuh besar dan belajar di Klaten dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian saya menyelesaikan S1 saya di Universitas 11 Maret, dan pada masa-masa itu dah masa saya untuk bisa belajar berorganisasi, bermasyarakat, dan ini tentu secara fakta harus saya akui ini sangat bermanfaat di dalam dukungan pelaksanaan tugas saya saat ini. Hal-hal yang menjadi pembelajaran pada saat saya masih muda, tentu ini sangat bermanfaat, ikut mendewasakan saya, membuka cakrawala bagaimana berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang menjadi tugas saya. Kenapa saya jadi PNS? Sebenarnya ini juga menjadi bagian dari hal yang diinginkan oleh orang tua saya. Jadi kebetulan saya 5 bersaudara, 5 laki-laki semua, kalau orang Jawa bilang Pandowo Limo. Kebetulan saya anak bontot, dan 3 dari kakak-kakak saya ini PNS juga, dan ini juga menjadi satu inspirasi saya untuk ikut mengambil peran atau mengambil sebuah profesi sebagai PNS. Saya sebenarnya punya hobi yang relatif umum. Yang pertama adalah badminton. Ini hobi yang betul-betul saya jalani dan saya nikmati sejak dari kecil, kemudian sampai istilahnya dewasa. Namun demikian, karena beberapa pertimbangan, akhirnya saya mengganti, tidak badminton lagi, tetapi saya mengambil pilihan olahraga yang lebih santai, yang lebih bisa kita atur ritmenya, itu bersepeda. Saya biasanya bersepeda kalau hari libur, Sabtu atau Minggu, dan biasanya saya upayakan bisa bersepeda dengan teman-teman atau dengan keluarga dan anak-anak saya. Saat ini saya punya hobi yang agak spesifik, saya menikmati ikan koi, dan ini menjadi sebuah hiburan yang luar biasa, memberikan satu insight tersendiri bagaimana di dalam waktu-waktu kosong kita secara sejenak kita bisa diam dan sekaligus menikmati keindahan koi-koi yang ada di kolam saya. Kalau koi relatif banyak, saya terakhir membuat kolam yang ukurannya kurang lebih sekitar 3x7, atau mungkin kapasitasnya sekitar 40 ton, dan itu kita isi hampir sekitar
ekor koi ukuran di atas 50 cm. Untuk yang relatif kecil-kecil memang saya fasilitasi di kolam fiber atau kolam fed yang memang ini kita sediakan untuk bisa kita melakukan pemeliharaan secara lebih baik. Sebenarnya cukup rumit juga sih, tetapi ini hal yang sangat menarik di dalam mengisi waktu-waktu kosong dan kesibukan saya. Kita bisa merasakan bahagianya ngelihat ikan yang berenang ke sana kemari. Sepertinya sangat menyenangkan dan membahagiakan. Namun sedihnya manakala ada sebagian dari ikan kita ada yang kurang sehat, sakit, entah itu kena kutu atau itu lebih parah lagi kena jamur atau bahkan beberapa penyakit ikan yang perlu perlakuan tersendiri, sehingga harus kita evakuasi, harus kita lakukan karantina supaya tidak melakukan penularan kepada ikan koi yang lain. Ya, untuk menjadi PNS yang baik tentu dituntut beberapa hal: integritas, loyalitas, kemudian sebuah komitmen untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dan ini tentu kalau saat ini kita punya istilahnya budaya kerja yang harus menjadi acuan, itu yang harus menjadi panutan, harus menjadi pedoman seluruh PNS DKI Jakarta. Yang jelas perlu sebuah ketekunan bagaimana kita mengemban tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang betul-betul tanpa pamrih, kita memberikan layanan yang sebaik mungkin, entah itu layanan data ataupun layanan yang secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Di dalam pelaksanaan tugas, apalagi Dinas Perumahan, anggarannya relatif besar. Tentu ada satu tantangan yang besar bagaimana kita dapat menghindari hal-hal yang istilahnya berbau KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan ini tentu sudah saya sampaikan kepada saya pribadi dan seluruh jajaran untuk betul-betul menjauhi hal-hal yang demikian, karena kita sudah memiliki sebuah komitmen untuk menjaga integritas di dalam pelaksanaan tugas-tugas ini. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tentu kita lakukan dengan skema ataupun aturan ketentuan yang berlaku, dan ini kita lakukan secara transparan terbuka melalui mitra kerja kita di BPPBJ. Sekali lagi saya tekan kepada teman-teman dan sendiri saya untuk betul-betul menjauhi hal-hal yang berbau dengan KKN. Saya menikah tahun 1995. Kebetulan pasangan saya ini ada teman kecil saya. Mohon maaf, ini satu RT. Jadi jarak rumah saya dengan jarak rumah ke calon istri saya waktu itu kurang lebih hanya 100 meter. Jadi kalau suka kita pengen ngelihat orangnya ada atau tidak, saya suka pura-pura nyapu di halaman untuk ngelihat ini pacar saya ada atau tidak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Amalia Ji Darmasuti, sekarang sudah menyelesaikan pendidikannya di Arsitektur Universitas 11 Maret. Kemudian yang kedua sedang menempuh pendidikan sarjana hukum di Trisakti, dan kemudian yang bontot yang ketiga ini Mangku Yuda sedang menyelesaikan SMA di Tangerang Selatan. Ya, kepada generasi muda tentu ada hal yang perlu saya titipkan pesan, bahwasanya proses belajar itu betul-betul memang dari muda. Tidak ada sesuatu yang instan itu akan menghasilkan sebuah hasil atau produk yang baik. Untuk itu manfaatkan betul waktu selama muda ini untuk hal-hal yang memang bermanfaat bagi kedepannya, untuk menyiapkan menyongsong masa depan masing-masing, karena perjalanan teman-teman generasi muda ini masih sangat jauh. Persiapkan dengan baik,
supaya bagaimana pada saatnya nanti teman-teman bisa mengambil peran yang lebih banyak di dalam bagaimana meningkatkan atau membahagiakan keluarga dan sekaligus bagaimana mengambil peran di dalam memajukan bangsa dan negara ini. Jangan lupa subscribe ya.